Malam Ibu, saya Claudio Torigan akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Ada maksud regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel satu independen X dan satu variabel independen Y yang diasumsikan memiliki hubungan garis lurus. Tujuannya adalah untuk memudahkan memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Nilai regresi linear juga merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dengan yang variabel independen. Dalam regresi, variabel independen menerangkan variabel dependen. Dalam analisis regresinya, hubungan antar variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti variabel Y secara proporsional. Konsep dasar variabel adalah variabel X itu variabel yang diduga mempengaruhi variabel lain. Variabel Y variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Hubungan linear adalah hubungan antara X dan Y diasumsikan sebagai garis lurus. Maka model regresinya adalah Y sama dengan A tambah X, di mana X itu variabel terikat, X variabel bebas, dan A, B adalah konstanta. Komponen pada linear ada tiga, yaitu sebagai intercept, sebagai slope, dan X sebagai indeks waktu. Persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B adalah B sama dengan sigma N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per sigma N sigma X2 dikurang sigma X pangkat 2. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali X sigma X per N. Langkah-langkah metode untuk diusulkan berdasarkan linear regresi adalah yang pertama pembuatan data aset, pembentukan model linear regresi. Maka langkahnya adalah hitung X2, Y2, XY dari total masing-masing. Maka langkah yang kedua adalah hitung A menggunakan persamaan dan B menggunakan persamaan. Langkah yang ketiga membuatkan model persamaan linear regresi sederhana. Langkah keempat lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor. Persamaan regresi Y sama dengan A tambah Bx adalah persamaan linear sederhana, yaitu nilai variabel independen, A intercept, B koefisien regresi, X itu nilai variabel independen. Perhitungan koefisiennya. Rumus intercept A sama dengan Y kurang Bx dengan Y alpha sama dengan rata-rata Y dan X bar sama dengan rata-rata X. Rumus koefisien regresi B sama dengan sigma X kali X1 dikurang X bar, Y1 kurang Y bar per sigma X1 dikurang X bar kuadrat. Maka uji signifikannya adalah uji T untuk B menentukan apakah koefisien regresi signifikan secara statistik. Uji F menentukan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Uji asumsi koefisien. Hubungan antara X dan Y harus linear. Normalitasnya adalah residu yang diamati dan nilai Y diprediksi harus didistribusi normal. Homogesitas. Varian residu harus konstan. Autokorelasi. Residu tidak boleh saling berkorelasi. Interpretasi hasil. Koefisien regresi B menjelaskan beberapa besar perubahan Y untuk setiap perubahan X. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi Y dapat dijelaskan oleh model regresi. Contoh penerapannya adalah hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian, hubungan antara harga perumahan dengan luas bangunan, hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah hubungan antara rumah lama rawat inap dalam kadar leukosit pasien pada saat masuk rumah sakit. Data dari 6 pasien diambil secara acak seperti berikut. Maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan A tambah Bx, yakni B sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dan A sama dengan sigma Y dikurang B X sigma X per N. Maka kita akan menghitungnya, akan mendapatkan hasilnya koefisien B itu sama dengan 1,235. Intercept A-nya sama dengan minus 4,50. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 450 tambah 1,235.
Masuk ke uji statistik, uji T-square dan uji Isaac-Fisher. Langkah-langkah uji T-square ini adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Maka menentukan tabel frekuensi yang diamati dan diharapkan E. Maka kita menghitung nilai T-square dengan rumus, baru menentukan derajat kebebasan atau DF, yakni DF sama dengan R kurang 1 C kurang 1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Maka kita bandingkan nilai T-square yang dihitung dengan nilai kritis T-square pada tabel distribusi. Yakni rumusnya adalah X kuadrat dikurang sama dengan sigma O1 dikurang E1 kuadrat per E1. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara perbedaan antara dua variabel kategori dengan sebuah populasi. Ini digunakan untuk menilai apakah perbedaan yang ditemukan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan cukup besar untuk signifikan secara statistik. Maka berikut adalah tujuan utamanya adalah satu, menguji kesesuaian, yakni menguji apakah distribusi yang diamati sesuai dengan distribusi diharapkan. Contohnya menguji apakah lemparan dadu adil. Baru hipotesis. Hipotesis nol adalah tidak ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Hipotesis 1 adalah perbedaan yang disignifikan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Yang kedua, menguji kemandirian. Tujuannya menguji apakah dua variabel kategori saling bergantung atau terikat dan tidak saling bergantung atau independen. Contohnya menguji apakah jenis kelamin laki-laki istri wanita berpengaruh pada preferensi penduduk A dan B. Hipotesisnya H0 10 variabel, baru H1-nya kedua variabel tersebut saling bergantung atau terikat. Maka interpretasinya jika nilai T-square yang dihitung lebih besar dari nilai T-square tabel pada tingkat signifikan yang ditentukan, maka tolak hipotesis 0 dan diterima oleh hipotesis 1. Jika nilai T-square yang dihitung lebih kecil dari nilai T-square tabel, maka terima hipotesis 0. Maka uji Isaac-Fisher adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2. Terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh uji T-square. Uji ini lebih tepat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil, biasanya kurang dari 5, dalam beberapa sel pada tabel kontingensi. Di Isaac-Fisher menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil, dengan menghitung kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak, mengingat asumsi independensi antara kedua variabel. Tujuannya adalah untuk menguji apakah hubungan ini adalah uji ini digunakan sebagai alternatif dari uji ketika asumsi T-square tidak dapat terpenuhi. Untuk menguji kemandirian dua variabel kategori, uji Isaac-Fisher digunakan untuk menguji apakah saling independen atau saling bergantung. Contohnya menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki wanita, keberadaan suatu penyakit. Baru digunakan untuk data untuk ukuran sampel kecil. Baru salah satunya tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pada sampel kecil di mana uji ini tidak dapat memberikan hasil yang akurat karena asumsi distribusi tidak terpenuhi. Contohnya jika ada hanya sedikit data seperti 5 atau 10 sampel dalam masing kategori, maka uji Isaac-Fisher ini memberikan hasil yang lebih tepat. Uji Isaac-Fisher digunakan untuk menguji dalam tabel, terutama ukuran sampel yang kecil dan sel rendah. Uji ini menghitung probabilitas dari tabel yang diamati dengan menggunakan distribusi hipergeometrik, meskipun tidak ada rumus yang tunggal sederhana T-square. Berikut adalah penjelasan dan cara menghitung tabel kontingensi 2x2. Seperti berikut, misalkan kita memilikinya data laki-laki dan wanita dan penyakitnya juga. Uji Isaac-Fisher menghitung probabilitas dari tabel yang diamati dan membandingkannya dengan probabilitas semua kemungkinan tabel yang dapat terjadi di bawah hipotesis 0. Probabilitas ini tentu dihitung dengan rumus hipergeometrik sebagai berikut. P atau X sama dengan A tambah B per A, C tambah D per C per N A per A tambah C. Yang dimana A tambah B per A itu kombinasi jumlah laki-laki yang sakit dalam tabel yang diamati, baru C tambah D per C itu adalah kombinasi jumlah wanita yang sakit dalam tabel yang diamati. N per A tambah C itu adalah total kombinasi untuk memilih A tambah C individual yang sakit dari total sampel N.
Maka langkah-langkah menghitungnya adalah tentukan hipotesis nol. Hipotesis nol menyatakan bahwa kedua variabel. Itu baru hitung probabilitas untuk tabel yang diamati menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Nilai P dihitung sebagai probabilitas kumulatif dari semua tabel yang lebih ekstrem atau sama ekstrem dengan tabel yang diamati. Baru bandingkan nilai P dengan tingkat signifikannya. Jika P lebih kecil dari 0,05 maka tolak hipotesis 0 dan terima HAM 1. Jika P lebih besar dari 0,05 maka terima hipotesis 0. Jadi adalah soal untuk uji istek besar. Seorang pasien ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara jenis terapi yang diberikan dengan tingkat keberhasilan pengobatan luka bakar tingkat sedang. Sebanyak 20 pasien, terapi A menggunakan seleb herbal, terapi B menggunakan seleb profesional. Setelah 7 hari pengobatan dicatat hasil pengobatan pasien yang membaik dan luka tidak membaik. Seperti berikut. Maka penyelesaiannya adalah menggunakan rumus, lalu menghitung kombinasinya. Maka 10 per 9 sama dengan 10, 10, 5 sama dengan 252, 20, 14 itu sama dengan 20 per 6 sama dengan 38760. Maka P sama dengan 10 kali 252 per 38760 dikurang 2520 per 38760 sama dengan 0,065. Maka langkah ketiga bandingkan P value dengan alpha. P value-nya dikurang sama dengan 0,065, maka A-nya sama dengan 0,05. Karena P value-nya lebih besar dari A, maka gagal tolak hipotesis 0. Kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas suatu alat ukur. Alat ukur yang mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya alat ukur yang kurang mempunyai valid adalah mempunyai validitas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas alat dapat diukur dengan menunjukkan bahwa data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Dengan menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Beveridge Pearson dan correlated item total correlation. Uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan juga dengan uji Pearson correlation yang dibandingkan dengan nilai total pada setiap item instrumen riset dengan sampel yang direkomendasi besar lebih dari 30 responden. Standar yang digunakan dalam uji validitas instrumen penelitian umumnya adalah dengan membandingkan antara nilai correlated item atau total correlation dengan R-table dengan tingkat signifikansi 95%. Rumus uji validitas 1% perumpamaan adalah Tn sama dengan N sigma X dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang X kuadrat sigma X kuadrat per akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengukuran terhadap ketepatan dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan untuk merupakan sebuah instrumen yang handal, konsisten, stabil, dan dependabilitas. Sehingga bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas juga merujuk pada tingkat keterandalan suatu dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah suatu iuran nilai yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran sekali atau lebih terhadap suatu fenomena permasalahan riset pada populasi target yang sama dan dengan instrumen penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Uji ini dilaksanakan apabila semua pernyataan dari instrumen sudah dinyatakan valid. Pengukuran pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran dengan sekali pengambilan data responden. Pengukuran terhadap instrumen riset hanya sekali dan kemudian hasil nilai R dibandingkan dengan nilai R table, yaitu dengan cara one shot dilakukan mengajukan set pertanyaan atau pertanyaan sesuai variabel-variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu. Jadi jika pertanyaan tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang. Item pernyataan atau pernyataan instrumen riset ada yang nilainya marginal valid atau memiliki selisih 0,1 atau dekat dengan hasil nilai tabel R. Maka pernyataan atau pernyataan tersebut dapat diperbaiki kalimatnya sesuai input baliknya. Pernyataan-pernyataan atau pernyataan ini
instrumen riset yang sudah divalid, kemudian secara bersama-sama diukur nilai reliabilitasnya. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan untuk antara lain adalah tes, pretest, ekuivalen, dan interval konsistensi. Uji reliabilitas seperti dengan rumus koefisien alfa adalah sebagai berikut, yaitu A sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikali sigma 0 per 1 kuadrat di per A1 kuadrat. Maka kita masuk ke soal. Seorang peneliti di bagian rumah sakit menyusun kuesioner untuk menilai kepuasan pasien terhadap layanan rawat inap dengan menyusun 5 butir pernyataan sebagai indikator kepuasan pasien dan mengujinya kepada 10 responden awal. Setiap responden menjawab pertanyaan dalam skala 1 sampai 5. Hasil jawaban dan skor total dari masing-masing responden ditunjukkan dalam tabel berikut. Maka kita akan melakukan uji validitas untuk setiap butir pertanyaan dengan korelasi person terhadap total skor. Apakah butir-butir tersebut valid? Maka penjelasannya adalah uji validitas digunakan untuk menghitung korelasi persen antara skor setiap item dan total skor dengan rumus F sama dengan N sigma XY dikurang sigma X di sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat kurang Y sigma Y kuadrat. Langkah-langkahnya adalah untuk setiap item hitung korelasi R antara item dan skor total. Bandingkan nilai R hitung dengan R double. N sama dengan 10, alpha sama dengan 0,05. R double sama dengan 0,632. Jika R hitung lebih besar dari R double, maka dan item valid. Kita masukkan ke rumus. R sama dengan 10 dikali 659 dikurang 35 dikali 179 per akar dari 10 dikali 129 per 35 kuadrat dikali 10 dikali 3409 dikurang 179 kuadrat. Maka 6590 dikurang 6265 per akar dari 1290 dikurang 1225 dikali 34.090 dikurang 32.041 sama dengan 325 per akar dari 65 dikali 2049. 325 per akar dari 133.185 sama dengan 325 per 364,96 sama dengan 0,89. Karena 0,89 lebih besar dari 0,63 maka satu item valid. Sebenarnya semua nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka semua butir valid. Butir yang valid dapat digunakan dalam kuesioner akhir. Baik Ibu, sekian terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih Bu.